Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk rekan-rekan semua yang berada di UPT masing-masing. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan teori tentang pemanfaatan metode koreksi bias untuk perakiraan hujan bulanan, dan kita masuk pada sesi praktek. Yang akan kita lakukan dalam sesi praktek ini ada 3 hal. Pertama, kita akan mengekstrak data model HCMWave System 4 di lokasi pos hujan UPT masing-masing. Jadi nanti rekan-rekan silakan menyiapkan data pos hujan beserta koordinatnya, dan itu nanti kita akan mengambil data model berdasarkan koordinat tersebut. Tahap pertama, kita akan menggunakan periode training menggunakan data reforecast dari model HCMWave System 4 ini untuk periode 1991 sampai 2014. Pada tahap kedua, kita akan mencari hubungan antara data model dan data observasi, sehingga nantinya kita akan mendapatkan faktor koreksi. Jadi apabila misalnya ada 10 pos, maka masing-masing pos ini kita akan cari faktor koreksinya. Kemudian pada tahap ketiga, kita akan menggunakan faktor koreksi tersebut untuk mengoreksi model HCMWave System 4 dan atau Sistem 5 di lokasi pos hujan UPT masing-masing. Namun sekarang ini untuk periode testing menggunakan data forecast 2015 hingga 2019. Nah, sebelum praktek ini dimulai atau dilakukan, maka rekan-rekan terlebih dahulu diminta untuk menyiapkan semua kebutuhan data-data dan script yang diperlukan dengan cara mengakses link Google Drive berikut. Nah, apabila teman-teman sudah mengaksesnya, nanti akan melihat alamat Google Drive seperti ini. Ini aksesnya sudah dibuka dan masuk ke praktek koreksi bias. Kemudian masuk ke folder latihan. Atau untuk mudahnya, download semua yang ada di dalam folder latihan ini. Nah, di dalam folder latihan ini ada script. Kemudian ada file-file yang masih berbentuk RAR. Download saja dulu. Nanti setelah di-download, silakan dipindahkan ke folder di laptop atau PC masing-masing, kemudian diekstrak masing-masingnya, sehingga pada akhirnya nanti akan seperti ini, terlihat persis seperti ini. Ada 4 script, kemudian ada 4 folder. Untuk folder yang kosong-kosong ini isinya cukup besar, nanti teman-teman akan mendapatkan 6 file RAR, kemudian diekstrak seperti ini. Ini adalah reforecast model HCMWave System 4 dari tahun 91 hingga 2014 untuk wilayah Indonesia. Kemudian folder yang berikutnya ini forecastnya untuk tahun 2015 hingga sekarang. Nah, ini nantinya untuk seterusnya diupdate berdasarkan runningan setiap bulan. Pastikan ada file-file ini juga semuanya. Nah, untuk sekarang saya batasi sampai Desember 2019 dulu. Nantinya akan ada lanjutannya Januari 2020, Februari 2020, dan seterusnya. Kemudian ada data pos. Nah, data posnya ini sudah saya siapkan untuk wilayah masing-masing, untuk provinsi masing-masing. Namanya biarkan seperti ini. Ini adalah data yang didapat dari UPT rekan-rekan sekalian juga melalui kegiatan perakiraan musim yang terbaru di PMK 2020. Kemudian ada fungsi tambahan. Ini isinya fungsi-fungsi yang berkaitan dengan MATLAB. Nah, setelah di-download tadi dari Google Drive, letakkan di sini. Misalkan teman-teman mungkin ini kita berbeda, mulai dari ini sampai ke sini kita akan berbeda. Nah, ini kita harus samain aja, kasih namanya latihan. Nah, kita akan mulai dengan script yang pertama. Nah, sebelum melihat tampilan ini, teman-teman silakan buka MATLAB dulu. Nah, tampilan MATLAB-nya yang pertama seperti ini. Mungkin ini kita akan berbeda.
Di sini saya otomatis muncul, mungkin di tempat teman-teman tidak masalah, biarkan saja. Nah, kemudian kita akan menuju ke folder latihan tadi. Ya, ini agak lambat ya. Nah, ini kita sudah sampai ke folder latihannya. Nah, sekarang udah posisinya sudah seperti ini. Di sini folder latihan. Kemudian kita klik select folder. Nah, nantinya akan muncul di sebelah kiri di current folder ini, di mana posisi kita berada saat ini. Di sini sebagai informasi saya menggunakan MATLAB versi 2014B. Yang pastinya bajakan. Nah, kita akan mulai pertama dari script yang proses 0102.m ini. Sesuai petunjuk di sini. Buka script proses 0102.m. Kemudian langkahnya hanya ganti nama provinsi, kemudian jalankan script. Cara membukanya cukup di double klik atau klik kanan open juga bisa. Oke, ini dia. Nah, yang akan kita ganti berdasarkan petunjuk ini, di sini cukup nama provinsi yang bersesuaian dengan lokasi yang ingin teman-teman kerjakan. Nah, ada dua sebenarnya yang bisa kita ganti, ada ini. Namun di sini sementara ini biarkan dulu, lead time-nya yang 0 dulu. Kemudian nama file provinsinya diganti. Nah, nama-nama ini berdasarkan nama direktori yang ada di dalam data pos. Nah, silakan caranya bisa misalkan teman-teman ini diambil copy dan tinggal dipaste ke sini. Udah. Nah, yang sisanya yang dir ini biarkan saja terlebih dahulu, kita tidak akan mengganti itu. Nah, setelah ini tinggal dijalankan, klik run yang warna hijau. Nah, pada saat MATLAB itu berjalan, maka akan ada proses yang berubah. Di sebelah kiri bawah MATLAB-nya akan terlihat tulisan busy. Tunggu busy ini sampai selesai, atau tunggu tanda cursor tanda di command window ini muncul. Nah, kita tunggu sebentar hingga proses ini berjalan. Nah, pada saat prosesnya sudah mulai berjalan akan muncul ini tanda seperti ini, iterasi bergerak. Ini akan bergerak sebanyak pos hujan yang rekan-rekan miliki sekalian di UPT-nya. Dan pada saat proses ini juga dimulai, maka akan terbentuk folder baru seperti ini, get 00_csv_ref_ensemble min, yang sebelumnya ini belum ada tadi. Nah, itu artinya scriptnya sudah mulai bekerja. Ya, kita tunggu. Di sini saya menggunakan provinsi Bali, ada sekitar 61 pos. Jadi ini iterasinya akan bekerja sampai 61 kali. Kecepatannya bergantung kepada laptop atau PC masing-masing. Nah, kalau sudah selesai, di sini juga akan muncul di workspace-nya variabel-variabel yang banyak. Apa yang kita dapatkan dari script 1 ini, cukup diklik ini, diklik saja, bukan di double klik. Nah, ya karena yang kita kerjakan baru lead time kosong, lead time 0, maka di sini baru muncul LT0. Nah, kalau kita klik lagi dalam LT0, nah kita akan mendapatkan nama-nama pos hujan. Nah, isinya gimana ya? Isinya kita akan coba klik kanan, kita buka open outside MATLAB. Nah, di sini akan kita temukan pasangan data yang ini yang mengekstrak tadi. Mengekstrak data hujan bulanan dari tahun 91 sampai 2014. Ini model
Ini observasinya. Nah, ini model yang observasi ini tersedia hingga sampai 2014. Nah, di sini memberikan gambaran kepada kita beginilah nilai model dan observasi dari titik pos hujan Pos Santen Bali. Nah, coba kita berikan gambaran umum saja dari dua data ini. Kita cobakan plot saja, teman-teman bisa mengikuti juga. Nah, seperti ini kenyataannya. Nah, yang series 2 ini adalah observasi, yang series 1 itu adalah yang model. Nah, terlihat secara siklus model dan observasi mirip, tetapi untuk curah hujan di wilayah-wilayah yang di waktu yang awal dan akhir tahun, model sama sekali tidak dapat menangkap kondisi ini. Nah, ini contoh saja sebagai gambaran umum bagaimana model HMF System 4 dari tahun 91 sampai 2014 di satu lokasi. Nah, ini bisa dijadikan analisis awal mengenai koreksi bias sebelum koreksi bias itu dilakukan. Ini saya hapus lagi, saya delete, dan ini saya close, dan tidak usah di save, tidak perlu di save. Nah, lanjut kita ke script berikutnya yang proses 0102_CV. Apa itu CV? Di sini maknanya adalah cross validasi. Sama seperti script sebelumnya, yang perlu kita ganti cukup nama provinsinya. Sesuaikan saja nama ini. Oke. Kita tutup dulu ini, kemudian saya buka yang ini, yang 02. Nah, kemudian ini namanya kebetulan sudah sama, Bali. Ini biarkan sama. Nah, ini langsung saja kita running lagi, kita jalankan. Nah, di sini di tahapan yang cross validasi ini kita akan membuat semacam proses validasi antara model dan observasi. Bagaimana kemampuan model itu terhadap observasi sebelum dikoreksi dan setelah dikoreksi bias selama 24 tahun dari 1991 sampai 2014. Jadi data yang tadi telah kita ekstrak, sekarang kita coba lakukan koreksi bias dan kita validasi bagaimana kemampuan metode koreksi bias ini. Di sini mungkin prosesnya cukup lama. Nah, ini sudah mulai bekerja untuk iterasi 1 untuk pos yang pertama. Kita tunggu saja. Nah, nantinya pada saat proses ini bekerja, jika tanpa ada kendala atau masalah, error akan muncul. Pertama, direktori ini ada tambahan direktorinya di sebelah kiri, yaitu get01, dan muncul gambar-gambar berikut ini. Nah, coba kita lihat. Nah, ini adalah gambar yang mencerminkan bagaimana ini performa dari si model dan si observasi selama tahun 91 sampai 2014. Ini seperti yang saya plot di Excel sebelumnya tadi. Nah, namun di sini juga sudah langsung dikoreksi bias. Koreksi biasnya itu dengan menggunakan linear scaling dan quantile mapping. Yang linear scaling warna biru, quantile mapping warna hijau. Ini kita plot siklus antar tahunannya. Nah, bisa kita lihat bagaimana yang warna merah selalu berada di atas warna hitam untuk periode-periode kemarau untuk lokasi ini. Nah, sementara untuk di musim hujan, di awal-awal tahun dan di akhir tahun, observasi selalu lebih tinggi dari model. Dan yang biru dan yang hijau adalah hasil koreksinya. Hasil koreksi yang dilakukan dengan teknik cross validasi. Nanti akan saya jelaskan apa itu cross validasi. Nah, plot siklus tahunan ini juga dapat kita tampilkan dalam bentuk scatter plot seperti ini. Jadi kalau kita lihat yang warna merah itu adalah pasangan antara observasi dan model sebelum dikoreksi, uncorrected. Kemudian yang biru itu hasil linear scaling dengan observasi. Kemudian yang hijau adalah hasil quantile mapping, empirical quantile mapping dengan observasi. Secara kasat mata dapat kita lihat sebaran yang merah ini lebih berantakan, artinya yang merah ini lebih mempunyai bias yang lebih besar, sementara yang biru dan yang hijau mempunyai bias yang lebih kecil.
Kemudian gambar ketiga adalah Taylor diagram yang menyimpulkan bagaimana kemampuan model sebelum dikoreksi dan setelah dikoreksi secara ukuran skor verifikasi. Ada 3 skor verifikasi di dalam Taylor diagram. Pertama, standar deviasi di sumbu Y. Kemudian ada root mean square error di sini di sumbu X. Kemudian di busurnya ada korelasi. Dan yang warna kuning ini adalah referensinya. Referensi yang merujuk ke observasi. Jadi apabila lokasi di antara 3 model ini, yaitu model HMF sebelum dikoreksi, model HMF yang telah dikoreksi dengan linear scaling dan quantile mapping semakin dekat dengan yang warna kuning ini, maka dikatakan model tersebut semakin baik. Saya ulangi, apabila dia semakin dekat dengan warna kuning, maka dikatakan semakin baik. Maksud semakin dekatnya seperti apa ya? Coba aja diukur. Misalnya ambil penggaris, coba diukur paling dekat jaraknya. Nah, misalnya seperti itu. Atau kalau tidak, bisa secara langsung kita lihat dari korelasi misalnya. Mana yang paling mendekati korelasinya. Paling besar korelasinya. Karena semakin ke bawah ini semakin besar nilainya. Nah, ini akan berlangsung sebanyak pos hujan yang teman-teman miliki. Nah, apabila juga muncul warning seperti ini, yang warna-warna kuning di runningan MATLAB-nya, biarkan saja karena itu hanya warning. Nah, kita tunggu proses ini sampai selesai. Apabila sudah selesai, maka kita akan mendapatkan tadi folder get01 ini. Nah, kalau kita lihat, kita klik saja sekali. Nah, kita akan mendapatkan gambar-gambar yang muncul tadi pada saat proses running dan 1 file Excel. Nah, kita coba cek satu gambar, klik kanan saja sekali, klik kanan, kemudian open outside MATLAB. Nah, ini dia tadi untuk pos hujan abang di Bali. Nah, kita bisa perhatikan bagaimana performa atau kemampuan dari hasil koreksi bias, linear scaling dan quantile mapping, begitu juga untuk yang sebelum dikoreksi. Secara kasat mata di sini kita bisa perhatikan ketiganya punya kemampuan yang hampir relatif sama untuk lokasi ini. Nah, ini juga tercermin dari Taylor diagramnya. Oke, saya kembali lagi ke PowerPoint. Nah, berarti kita sudah selesai melaksanakan step 3 ini. Nah, sebelumnya saya tadi berjanji akan menjelaskan apa yang bekerja dalam proses 0102_crossvalidasi.m di dalam script yang ini. Nah, di dalam script cross validasi ini pada prinsipnya kita akan mengoreksi bulan tertentu. Misalnya di sini saya berikan contoh untuk bulan Januari dan dikoreksi satu persatu mulai dari tahun 2014, 2013, 2012 hingga tahun 91. Nah, artinya sebelumnya kita mempunyai yang disebut dengan uncorrected row untuk Januari. Kemudian tahun 2014, Januari 2014 dikeluarkan, akan dipakai sebagai testing. Kemudian sisanya yang 91 sampai 2013 Januarinya dipakai untuk training, untuk mengoreksi si 2014 ini menggunakan 2 metode, linear scaling dan quantile mapping. Tahap 1 selesai, maka yang 2014 ini disimpan sebagai hasil yang terkoreksi. Nah, kemudian begitu juga untuk yang 2013 dikeluarkan untuk Januarinya. Kemudian sisanya Januari 91 hingga Januari 2012 dan Januari 2014 dipakai untuk training. Kemudian dipakai untuk mengoreksi Januari 2013. Setelah didapatkan hasil koreksinya disimpan. Begitu seterusnya sampai tahun 91. Jadi misalnya kalau untuk 91 Januari 91 ini, Januari 92 dipakai untuk Januari 92 sampai Januari 2014 dipakai untuk mengoreksi Januari 91. Pada akhirnya kita akan mendapatkan set data Januari 91 sampai Januari 2014 yang telah terkoreksi secara keseluruhan. Nah, hal ini juga dilakukan untuk Februari, Maret, April, dan seterusnya hingga Desember. Kemudian kita akan mendapatkan
set data yang lengkap kembali dari Januari 1991 hingga Desember 2014. Wah, ini maaf, ini salah. Ini Februari. Ya, kita akan mendapatkan set terkoreksi dari Januari 91 hingga Desember 2014. Dan kemudian kita akan bisa mengukur hal-hal seperti ini. Pertama, yang akan bisa kita ukur adalah korelasi. Kita akan bisa mengukur korelasi, kita bisa mengukur root mean square error, dan kita bisa mengukur standar deviasi. Dan kita juga bisa mendapatkan scatter plotnya dan siklus antar tahunannya. Nah, tadi saya menyebutkan bahwa hasil keluaran dari script 02 ini adalah file Excel. Ini kalau kita buka file Excel ini, kita akan mendapatkan kumpulan hasil ukuran verifikasi yang menyimpulkan ketiga model, baik yang sebelum dikoreksi, setelah dikoreksi dengan linear scaling, dan setelah dikoreksi dengan quantile mapping. Misalkan untuk ukuran skor korelasi dulu, nah ini dia ukurannya. Kemudian untuk RMSE ini dia ukurannya, untuk standar deviasi ini dia ukurannya. Nah, di sini saya telah mencoba menggambarkan satu ukuran saja. Kita bisa melihat pengaruh metode koreksi bias LS dan QM selama 24 tahun berdasarkan korelasi. Nah, untuk Provinsi Bali berdasarkan korelasi saja, selama 24 tahun terdapat peningkatan nilai korelasi dari 0,4 hingga 0,6 menjadi 0,6 hingga 0,8, khususnya di Bali bagian barat. Nah, kita bisa melihat di sini korelasinya warna kuning berubah menjadi warna hijau dan warna hijau di sini. Sementara di wilayah lain ada yang warna hijau menjadi warna biru dan seterusnya. Nah, tugas pertama untuk rekan-rekan sekalian adalah petakanlah nilai korelasi, RMSE, dan standar deviasi untuk provinsi masing-masing. Di sini saya sudah berikan contoh satu untuk korelasi saja. Misal untuk yang Bali ini tinggal ditambahkan 2 RMSE dan standar deviasi. Namun karena ini hanya contoh, untuk teman-teman silakan kerjakan ketiga-tiganya, korelasi, RMSE, dan standar deviasi silakan dipetakan menggunakan ArcGIS. Silakan menggunakan ArcGIS, bisa menggunakan QGIS. Terserah, yang penting bisa mendapatkan hasil petanya. Oke, kita masuk pada langkah keempat. Langkah keempat ini kita akan melakukan koreksi bias untuk periode testing atau menggunakan real time forecast. Caranya, ini saya tutup dulu, saya buka yang 03. Nah, caranya sama, cukup diganti ini saja, nama, dan tambahkan nama provinsi, ambil dari sini, dari nama file provinsi ini. Kemudian yang perlu teman-teman perhatikan untuk ini, silakan dipilih tahun yang akan dikoreksi di periode testing atau real time forecast. Pilihannya hanya ada dari Januari 2015 hingga Desember 2019. Jadi tentukan periode real time forecast yang akan dikoreksi, isi di antara periode ini. Nah, di sini saya beri contoh Januari 2019. Isi 2019, bulannya diisi 1. Nah, setelah itu kita jalankan. Nah, pada saat dijalankan, kita bisa tunggu di sini. Nah, nanti akan muncul folder yang namanya get02 forecast post BC ECMWF 2015 strip now. Jadi di sini adalah proses yang terjadi di script ini. Di forecast ECMWF 2015 now ini yang 01 ini yang belum dikoreksi forecastnya. Nah, nanti kita akan mendapatkan forecast yang terkoreksinya, tapi hanya untuk pos-pos hujan yang kita gunakan. Nah, jadi proses yang berlangsung, pertama dia mengekstrak dulu di lokasi pos hujan, kemudian dia mengoreksinya menggunakan metode linear scaling dan quantile mapping. Nah, jadi script proses 3 ini digunakan untuk operasional nantinya. Nah, kita tunggu sehingga proses ini selesai. Nah, jika telah selesai akan muncul tanda seperti ini, selesai, dan ini ada warning-warning, biarkan saja. Maka apa yang kita dapatkan dari script ini,
Nah, yang kita dapatkan di dalam script ini ada sebuah folder. Folder ini berasosiasi dengan bulan dan tahun yang kita input. Di sini adalah versi Januari 2019. Nah, di sini juga berasosiasi dengan, karena di sini hanya lead time yang kosong-kosong yang saya input, maka yang keluar hanya ada satu file, yaitu inisial 2019 Januari. Untuk lead time 0 berarti untuk bulan Januari itu sendiri yang dikoreksi. Nah, kalau ini misalkan kita ganti dengan 3 misalnya, berarti lead time 0, 1, 2, dan 3 yang akan dikoreksi. Jadi yang akan muncul tidak lagi 1, tetapi ada 4 file nantinya. Nah, sekarang tidak kita contohkan dulu, nanti saja karena cukup lama. Nah, apa yang akan kita dapatkan akan saya lihat dulu. Nah, di klik kanan tadi ya, Open Offset MATLAB. Nah, kita bisa lihat di sini yang akan kita dapatkan adalah nilai HMWF, model HMWF di periode forecast untuk bulan Januari 2019, untuk prediksi Januari 2019 ini di setiap pos hujannya. Nah, jika teman-teman pernah menggunakan AI tool, ini akan mirip, tapi mungkin angkanya tidak akan persis sama, tapi sangat-sangat mendekati. Nah, di sini akan kita lihat ada 51 member. Nah, ini 51 member, dan ini ensemble mean-nya. Apa maksudnya ensemble mean ini? Ensemble mean ini adalah hasil rata-rata dari 51 sampai member 1, atau sebaliknya dari member 1 hingga member 51. Nah, kemudian yang kita dapatkan juga adalah hasil koreksinya. Hasil koreksi dari yang uncore ini. Kita bisa lihat dari angka seperti ini, misalnya 230, ini telah berubah menjadi 335. Ini telah dikoreksi. Nah, kemudian yang berikutnya adalah hasil koreksi dengan quantile mapping. Nah, misalkan ini jadi 372. Nah, kemudian yang terakhir juga saya siapkan observasinya. Ini sebagai kita simpan saja bagaimana observasi di lokasi ini untuk bulan Januari 2019. Nah, dari hasil koreksi ini, linear scaling dan quantile mapping, ini masing-masingnya mempunyai member dan ensemble mean-nya. Begitu juga yang quantile mapping juga punya ensemble mean-nya. Nah, jadi pos hujan yang teman-teman gunakan tadinya telah mengambil data yang belum dikoreksi, kemudian mengoreksinya melalui proses 03.m ini, sehingga kita akan bisa melihat bagaimana performa dari bulan ini, untuk bulan yang kita running ini, yaitu untuk versi 2019-01-01 untuk bulan Januari 2019 ini. Nah, kita bisa melihat yang sebelum dikoreksi begini tampilannya. Setelah dikoreksi, di sini kita lihat hanya ada dua nilai curah hujan, yaitu 200 sampai 300, kemudian 300 sampai 400. Setelah dikoreksi, curah hujannya menjadi lebih bervariasi dengan LS, begitu juga dengan QM. Dan bagaimana kenyataan observasinya? Nah, secara visual, teknik verifikasi eyeball verification, maka bisa kita lihat secara visual observasi dan hasil koreksi ini lebih match, lebih sesuai dibandingkan dengan yang belum dikoreksi, khususnya di wilayah dataran tinggi seperti ini. Kita bisa melihat ada kesesuaian yang lebih baik antara hasil koreksi dengan yang belum dikoreksi. Nah, yang saya plot ini hanya adalah ensemble mean-nya saja. Jadi ini perlu dicatat, yang saya plot untuk si koreksi bias linear scaling dan quantile mapping ini hanya saya ambil dari ensemble mean-nya saja, agar dapat dibandingkan. Sementara yang per membernya ini tidak saya plot. Yang membernya ini dari 1 sampai 51 ini sebenarnya bisa kita manfaatkan untuk menghitung probabilistik, tapi tidak saya lakukan di sini. Nah, untuk tugas teman-teman sekalian, tugas kedua adalah petakanlah nilai ensemble mean hasil koreksi bias lead time 0, 1, 2, dan 3 dengan inisial prediksi Desember 2018 dan Juni 2019 untuk hasil LS, QM, Anchor, dan nilai observasi di provinsi masing-masing. Jadi tugas teman-teman adalah membuat peta seperti ini, tapi yang dikerjakan periodenya berbeda. Jadi kalau misalnya Desember 2018,
inisial prediksi Desember 2018, perhatikan ya, inisial prediksi Desember, maka teman-teman mengganti script ini dengan 2018, ganti menjadi Desember. Kemudian nah ininya udah benar 0.23 ya, karena yang diminta adalah 0, 1, 2 dan 3. Nah, silakan di running ya. Nah, biarkan ini sampai selesai. Oke, baik, tadi ada sedikit kesalahan di sini di script proses 03, namun sudah saya benarkan, sudah saya fix. Saya ulang lagi, kita akan merunning sesuai tadi tugas inisial prediksi Desember 2018 untuk lead time 0123. Nah, di sini kita akan ganti ini dengan 2018, kemudian ini bulannya Desember, kemudian pastikan ini satu persatu lead time 00 dulu. Teman-teman bisa saja langsung merunningnya menjadi 4 lead time 0, 1, 2, dan 3. Namun perlu diketahui jika teman-teman memasukkan angka ini 0, 1, 2, dan 3, catatannya di script yang pertama ini juga harus dikerjakan 0, 1, 2, dan 3. Ya, demikian. Harus dikerjakan dulu semuanya. Nah, ini saya cobakan satu persatu dulu. Kita running. Nah, ini kalau berjalan sukses nantinya akan keluar hasil di sebelah kiri ini untuk 2018 bulan 12. Ini masih kosong, nanti kita tunggu saja. Oke, sudah selesai untuk yang lead time 0. Nah, sekarang coba kita isi satu item 1 masih untuk yang 2018 Desember ini. Coba kita jalankan. Ini kemungkinan akan error, dipastikan error ya. Alasannya karena di sini yang di hasil dari script 0102.m ini belum ada LT1, belum ada LT1, maka ini harus kita running dulu LT1 ya. Nah, kita tunggu sampai muncul LT1. Nah, seperti ini muncul LT1, dan kita biarkan dulu semuanya diekstrak reforecastnya. Saya pause dulu. Nah, di sini kita udah dapatkan yang get 00 untuk LT1. Nah, baru kemudian kita jalankan yang ini, yang proses 03 lead time 11. Kita jalankan. Nah, kita tunggu sampai selesai tentunya. Nah, nanti di sini hasilnya kita akan dapatkan sesuai yang ditugaskan Desember 2018. Di sini akan terisi. Di sini tadi sepertinya udah saya running, belum. Nah, ini yang 2018 Desember. Inisialnya Desember ya, 2018. Yang tadi untuk lead time 0 untuk bulan Desember itu sendiri. Nah, setelah ini akan muncul yang 2019 Januari sebagai lead time pertama dari inisial yang Desember 2018 ini. Mari kita tunggu. Ini masih busy. Nah, ini kita lihat di sini kita udah dapatkan prediksi untuk Januari sebagai lead time 1 untuk versi yang ini, versi Desember. Dan seterusnya jika teman-teman ingin merunning lead time yang kedua, maka ini belum bisa di running kalau ini juga belum dijalankan. Nah, begitu seterusnya. Oke. Nah,
Sekali lagi untuk tugas yang kedua, silakan di running untuk lead time 0123 untuk initial prediksi Desember 2018 dan Juni 2019. Nah, kemudian buatlah peta-peta berikut ini dari hasil ensemble min-nya saja. Oke, demikian dari saya. Selamat bekerja. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan kita berkomunikasi mungkin via WhatsApp group atau lewat LMS, ataupun jika memungkinkan dilaksanakan sinkronus untuk membahas hal-hal yang berkaitan dengan error pada saat praktek. Mungkin terima kasih sekali lagi, mohon maaf apabila ada kekurangan. Selamat bekerja.